Hai semuanya, ini adalah perspektifku mengenai child free, kadang ada benarnya juga. Namun di sini aku bukan sebagai pihak yang menyuarakan tentang child free dan juga bukan sebagai pihak yang menolaknya, netral. Semua bergantung kepada keputusan pasangan masing-masing. Tapi di sini aku ingin menyampaikan perspektif mengenai sisi positif bagi sebagian orang yang memutuskan untuk child free. Oke, hal yang sering kali ditanyakan oleh tetangga ataupun keluarga kepada pasangan yang baru nikah adalah udah isi belum? Rencana punya momongan kapan? Atau bahkan kepada pasangan yang udah lama nikah tapi belum dikaruniai momongan itu ditanyain udah usaha apa aja dan semacamnya. Gak ada hal yang salah dengan hal tersebut, mungkin saja menunjukkan kepedulian atau ya semacamnya. Namun bagiku pribadi, kalau misal kita itu nggak terlalu deket gitu ya sama yang bersangkutan, kurang etis. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu pertanyaan semacam itu tuh mungkin saja membuat pasangan tersebut kepikiran dan juga merasa risih. Karena ada beberapa pasangan yang tidak memiliki rencana untuk sebuah kehamilan dalam pernikahannya. Salah satu contohnya adalah YouTuber Gita Saf yang pernah viral dengan statement child free-nya. Dan aku yakin di luar sana yang bukan public figure ada juga yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Untuk personal, pilihan semacam itu tidak bisa dihakimi sepihak dan bahkan saja mungkin itu adalah keputusan yang sangat bijak dalam hidup mereka. Karena kita tidak pernah tahu sekompleks apa pengalaman hidup seseorang sehingga menjadi pondasi atas keputusan-keputusannya saat ini ataupun masa mendatang. Ada yang memiliki trauma masa kecil ketika dia masih anak-anak, banyak luka batin yang diberikan oleh orang tuanya atau bahkan keluarganya yang lain yang sampai dewasa luka tersebut belum juga bisa sembuh. Sehingga mereka merasa tidak siap jika harus memiliki anak atau menjadi orang tua. Mereka tidak mau pola berulang seperti yang dialaminya waktu kecil itu terjadi pada anak-anak mereka ya karena luka batin yang belum sembuh tadi. Ada juga yang memang merasa tidak siap dan tidak mau menjadi orang tua dengan segala macam tanggung jawabnya dan berbagai macam alasan lainnya. Bagi sebagian orang mungkin hal tersebut terdengar egois, namun bagiku pribadi, dengan mereka mengetahui apa maunya, apa kekurangannya, dan apa hal yang tidak sanggup mereka jalankan, kemudian menghindari hal-hal tersebut, adalah sebuah keputusan yang bijaksana. Yang egois adalah ketika seseorang memutuskan untuk punya anak tanpa menyadari bahwa sesungguhnya mereka tuh belum sanggup menjadi orang tua dengan segala tanggung jawabnya. Contohnya, nafkah, pendidikan dalam rumah tangga, ataupun memberikan contoh keharmonisan dalam rumah tangga. Betapa banyak anak-anak ataupun remaja yang masih labil dalam pencarian jati dirinya itu kehilangan figur bapak ataupun ibu. Kalau di Indonesia, di dalam masyarakat sekitar yang kita alami saat ini, itu lebih banyak yang kehilangan figur bapak dan lebih dekat dengan ibunya, atau biasa disebut sebagai fenomena fatherless. Dan definisi fatherless ini bukan tentang kehilangan bapak karena sebab meninggal, tapi kehilangan bapak dalam pola asuh anak ketika seorang anak tidak memiliki kedekatan emosional dengan bapaknya. Nah, kehilangan kedekatan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Dua hal utamanya itu adalah sebab perceraian yang menyebabkan keduanya terpisah antara bapak dan anak karena kebanyakan ikut ibu ya. Terus juga sebab pengasuhan yang patrilineal atau lebih ke arah ibunya aja. Bapaknya tuh tugasnya ya cari nafkah, dia nggak mau ngurusin anak karena menganggap itu adalah tugas ibu atau perempuan dalam rumah tangga. Dan dampak nyata atas terjadinya kehilangan figur bapak ataupun ibu dalam pola asuh seorang anak itu adalah banyaknya anak yang udah melakukan tindakan kriminal, seksual aktif, dan bahkan melakukan pembunuhan. Banyak banget berita yang berseliweran di YouTube, di artikel, ataupun di medsos yang lain tentang anak-anak yang udah tergabung dalam tindakan kriminal gitu. Jadi sebelum punya anak, it's better to consider whether you are ready to be parents or not. Karena kalau misal belum siap dalam pola pengasuhan anak sebagai bapak ataupun sebagai ibu, jangan punya anak dulu, kasihan, karena anak lagi-lagi yang akan menjadi korban atas keegoisan orang tua. Anak tuh nggak pernah minta dilahirkan, tapi orang tualah yang menginginkan anak untuk terlahir di dunia. Oke, sekian pendapatku, perspektifku mengenai child free, kadang ada benernya juga. Semoga bermanfaat dan memberikan pandangan lain tentang orang-orang yang ingin punya anak, tapi sebenarnya dia tuh nggak sadar kalau dia tuh belum siap menjadi orang tua. Oke teman-teman, makasih udah mendengarkan. Sampai jumpa.